Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan tetap semangat. Kita lanjutkan materi hari ini, materi terakhir dari bab 1 tentang bilangan. Kita lanjutkan mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Dalam bilangan berpangkat ada yang disebut dengan bilangan pokok dan pangkat. Nah, di sini digambarkan dengan A pangkat M. A-nya bilangan pokok, M-nya eksponen atau pangkat. Sifat-sifatnya, jika dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. A kali pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, kita lihat contoh dalam bentuk angka. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5. Sama dengan 3 pangkat 7. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 5 dikurang 2 menjadi 3 pangkat 3. Jika dalam bentuk kurung, dalam kurung A pangkat M kurung tutup kali N, maka pangkatnya dikalikan. Contohnya 3 pangkat 2 kurung buka kurung tutup 3, maka 3 pangkat 2 kali 3 diperoleh 3 pangkat 6. Bagaimana jika bilangan pokoknya berbeda, dikurungkan, dipangkatkan? Maka kedua bilangan pokok itu dikalikan. Hanya di sini dalam matematika pangkat 1 tidak pernah ditulis. A pangkat M itu berasal dari A pangkat 1 kali M. B pangkat 1 kali M. Kita lihat dalam contoh, 3 kali 5 kuadrat itu adalah 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 9 kali 25. Diperoleh 225. Contoh yang berikutnya, kita akan mengubah bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat. Caranya bagaimana? Bilangan bulat itu kita bagi dengan bilangan prima. Karena masih bisa dibagi 2, kita bagi 2. Diperoleh 324 masih bisa dibagi 2. Masih bisa dibagi 2. Kemudian hasilnya 81. Karena tidak bisa dibagi 2, kita ambil bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Maka menjadi 27. Bagi 3 lagi, diperoleh 9. Bagi 3 lagi, dan akhirnya 3 dibagi 3, diperoleh 1. Kemudian kita ubah menjadi bentuk faktor. 648 itu menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian kita ubah menjadi bentuk pangkat. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Selanjutnya mengenal bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat negatif dinyatakan sebagai berikut. A pangkat min 1 diubah menjadi berpangkat positif, menjadi 1 per A pangkat N. Kita lihat contohnya, 10 pangkat min 3 menjadi 1 per 10 pangkat 3. Itu sama dengan 1 per 1000 atau 0,001. Contoh yang kedua, 2 pangkat min 3. Jadi 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Atau diubah menjadi desimal menjadi 0,125. Materi terakhir tentang KPK dan FEB. Tentunya kalian sudah mengenal KPK dan FEB saat kalian di SD. Tapi Bapak bahas lagi untuk mengingatkan kalian. KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Diperoleh dengan cara mengalihkan satu bilangan. Misalnya kita pilih 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Dan seterusnya. Jadi
angka 2, 4, dan 6, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 2. Bagaimana jika dari 2 angka? Nah, untuk menentukan KPK-nya bisa kita kalikan atau kita cari kelipatannya. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini yang diberi warna merah itu menunjukkan angka yang sama. Dan itu berarti kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi, KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Kita lihat contoh berikutnya. Jainul, Evan, dan Thohir suka jajan bakso di tempat yang sama. Jainul tiap 2 hari sekali, Evan tiap 3 hari sekali, Thohir 5 hari sekali. Pertanyaannya, jika hari ini mereka makan bersama-sama, tentukan setelah berapa hari mereka akan makan bakso bersama-sama lagi. Setelah melihat soal tadi, maka diperoleh kelipatan persekutuan dari Zainul, Evan, dan Thohir adalah 2, 3, dan 5. Maka kita kalikan menjadi 30 hari. Jadi, Jainul, Evan, dan Thohir akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. Terhitung mulai saat mereka makan bersama-sama pertama kali. Kemudian kita lanjutkan tentang FEB. FEB di sini adalah faktor. Apa itu faktor? Faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi suatu bilangan. Bisa dari 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Ambil contoh, kita menghitung FEB dari 8 dan 12. Kita lihat faktor dari 8 itu 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka faktor dari 8 dan 12 adalah 4. Selain itu, mencari KPK dan FEB bisa dengan faktor prima. Misalnya, kita mencari 2 bilangan 8 dan 12. Masing-masing bilangan itu kita ubah jadi bentuk pangkat dan dibagi dengan bilangan prima. Maka kita peroleh 8 itu menjadi 2 pangkat 3, 18 itu 3 pangkat 2. Maka KPK-nya diambil dari faktor yang sama pangkat terbesar dan faktor yang tidak sama. Faktor yang samanya adalah 2, yang tidak samanya 3. Maka kita kalikan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Maka diperoleh 8 kali 9 sama dengan 72. Sedangkan untuk FEB-nya kita cari hanya faktor yang sama, tapi pangkatnya yang terkecil. Maka FEB dari 8 dan 18 adalah 2. Ya, itulah materi ketiga atau materi terakhir dari bab bilangan. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Untuk pertemuan berikutnya akan diisi dengan latihan-latihan. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, dan menjalankan prokes dengan 5M. Terima kasih, semoga kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.